Hai teman-teman semua, kembali lagi di video Data Saham LM Channel. Hari ini itu tanggal 11 Februari, ini baru banget closing, masih di ini jam 4:06. IHSG ditutup di 8.290 atau naik 1,96% dari closing harga kemarin. Untuk sektor-sektor hari ini dari teknologi, energi, basic industry, infrastructure, transportasi, health, industrial, consumer cyclical, property, dan non cyclical itu negatif. Cuman hari ini finance justru yang yang tadi positif semuanya, justru finance saja yang negatif. Nah, bisa dilihat ini bank-bank kita banyak yang negatif ya, dari Bank Mandiri, BCA, BNI, BRIS. Nah, yang tadi lumayan bagus nih sebenarnya BTN, karena hari ini kebetulan keluar laporan keuangan BTN. Terus ini beberapa bank digital juga bagus ya. Ini BTPS juga baru keluar laporan keuangannya, cuma mungkin nggak sesuai ekspektasi makanya dia turun. BJTM juga bagus ya, tapi kalau di rata-rata ternyata masih minus ya. Oke, kita lihat juga untuk top broker hari ini kembali paling banyak transaksi adalah XL. Ya, berarti kebanyakan retail ya. Lalu ada asing di AK, CC di Mandiri Sekuritas, YP asing, MG domestik, ZP, YU itu masih asing, Indo Premier sama Ajaib, lalu asing diikuti asing ya, JP Morgan dan Calbury, lalu ada BNI Sekuritas, BUMN, BCA, AZ, LG, KK, GR, dan lainnya. Nah, ini yang paling banyak asing berarti sama retail. Kita lihat yuk nanti hasilnya gimana. Lebih cenderung ke buy or sell, tapi kita lihat dulu sebelumnya waktu midday ya, kita mau lihat dulu. Nah teman-teman, ini dia net foreign buy midday hari ini tanggal 11 Februari. Ada Dewa, Padi, Mina, Bufalit, Pipa, Real, Humi, Petro, CPRO, LPKR, Era, Cuan, BRI, Emsin, Inet, BBTN, Truzata, sama Atlak. Nah, dari beberapa diantaranya itu saham konglo ya, dari Dewa, Mina, Bufa. Nah, kalau Pipa ini sendiri kemarin sempat terkait dengan kasus saham yang tidak layak IPO, tapi menurut berita sih mereka akan mengganti nama dan juga beralih ke sektor migas. Terus juga direktur yang dulu menjabat saat IPO itu sudah tidak ada kaitannya dengan kepengurusan sekarang. Oke, kita lihat aja nanti sentimen pasar seperti apa dan juga mungkin laporan keuangannya seperti apa. Lalu selanjutnya ada net foreign sale midday, ada Goto, Bull, BKSL, BP, Buka, Bumi, Kija, SCMA, BBCA, CDIA, FPNI, GTSI, Elsa Energi, JGL, Soci, KPIG, BBKP, Doh and Call. Nah, kalau Goto kayaknya emang udah bolak-balik ya antara buy dan sell ya, kemungkinan sih sekarang foreign lagi take profit gitu ya. Nah, beberapa ada saham-saham juga yang seperti BCA. Di BCA sebenarnya tadi ya memang gede, lumayan ya turunnya, dan makanya mungkin bisa sampai masuk 20 besar net foreign sale. FPNI, Elsa juga mungkin pada take profit karena kemarin naiknya udah lumayan banyak gitu, hari kemarin bahkan 7% gitu. Jadi kalau sekarang nanti kita lihat closing minusnya berapa ya. Nah, ini teman-teman buat saham-saham top gainer hari ini. Pipa berarti sentimennya bagus ya tentang aksi korporasi yang mereka mau lakuin. Lalu ada Padi, True, GMTD, Mina, Emsin, Ron gitu. Sebenarnya saham-saham ini bukan yang fundamentalis banget ya berarti, dan ya memang kalau yang bukan fundamentalis banget lebih ini sih, lebih volatil, lebih bisa naiknya tinggi gitu. Ada Bufa nih sahamnya, Happy Apsoro, terus Dewa. Ini MPC juga kemarin turunnya udah banyak banget, udah 50% dalam 2 minggu. Nah, sekarang udah mulai rebound lagi. Inet dari kemarin kita masih melihat kondisinya masih uptrend ya. Oke, dan Bumi hari ini padahal asing tadi dia masuk net foreign sell pas sesi pertama, tapi ternyata naiknya lumayan 9% ya. Para holder Bumi ini berbahagialah gitu. Lalu kita lihat lagi mungkin dari harga komoditi ya. Nah, sekarang kita lihat harga komoditas hari ini ya, sampai jam 4 closing ini. Kalau untuk gold itu masih di sekitar 0,5, silver juga naik ya 3,47, 3,52. Lalu kita lihat
ke gas. Terus ada juga coal-nya turun, lalu ada juga ini gold metal juga ya. Nah, kita mau lihat di craft pulp, mungkin craft pulp itu 0,73. Lalu untuk nikel nih lagi naik. Nah, itu dia ya. Sekiranya kalau mau lihat harga komoditas di sini ada coal juga, coalnya turun. Nah, kalau misalnya untuk saham-saham pilihan kita, untungnya closingnya itu lumayan nih. Mungkin hanya dari sektor bank aja sama salah satu migas yaitu Elsa, tapi minusnya sih nggak terlalu banyak ya. Cuman bank-bank ini hari ini lumayan kompak nih untuk turun. Tapi yang lain INKP naik, terus Tekim juga, Antam juga udah mulai recover. Mungkin saham-saham konglo seperti Bumi, Dewa itu juga mulai beraksi ya. United Tractor juga bisa rebound lagi walaupun kemarin udah ada isu soal tambang yang dihentikan sama pemerintah, dan bank-bank lainnya juga. Kalau bank digital sih oke ya. Nah, terus BRMS emas juga bound nih gitu. Nah, ini mungkin saham-saham yang pilihan kita yang hari ini closingnya cukup oke. Ada BBTN juga yang hari ini kebetulan keluarin laporan keuangan dan hasilnya cukup bagus, mungkin nanti kita bisa lihat ya. Nah, WiFi juga nih, WiFi kemarin itu sebulan lalu itu memang turun terus. Nah, sekarang udah mulai naik lagi, bahkan udah sampai 2400 karena waktu itu sempat di 2300 terus turun lagi lebih dalam karena trading halt. Nah, ini jadi hari ini tuh alhamdulillahnya bagus, closingannya bagus juga. Jadi semoga besok-besok IHSG bisa rebound lagi. Nah, kita lihat ya, mungkin kita mau lihat saham. Untuk saham emas nih rata-rata semuanya Harta, UNTR, Antam, ini saham-saham produsen emas ya, BRMS, MDKA itu rebound lagi karena mungkin harga emas juga udah naik. Tapi memang sih kalau hari ini nggak signifikannya nggak naik, cuman memang ini kenaikannya memang bisa dikatakan pemulihan gitu. Dari kemarin kita udah turun sampai antara 20% sampai 50% gitu dalam seminggu. Nah, ini ada berita juga soal saham Bumi nih, holder Bumi. Kepemilikan Chengdong di Bumi sisa di bawah 5%. Jadi tadinya kepemilikan di Bumi itu 5,76%, dan karena udah banyak dijual itu menjadi 2,81%. Jadi dari sebelum trading halt kemarin itu sebenarnya Chengdong ini isunya udah banyak banget nih lagi jual-jualin saham di Bumi gitu. Jadi kalau sekarang pada akhirnya sampai 31 Januari itu udah jadi 2,81 nih kepemilikannya Chengdong di emiten Bumi. Oke, selanjutnya ada berita dari Medco yang raih kontrak PSC Cenderamast di Malaysia. Medco mengumumkan bahwa anak perusahaannya Medco Asia Pacific Limited telah ditunjuk sebagai operator kontrak bagi hasil Cenderamast di Lepas Pantai Malaysia oleh Petronas. Nah, ini salah satu berita yang bisa mengkatalis kenaikan dari saham Medco nih, bagus banget nih. Nanti mungkin bisa dilihat dari labanya mungkin bertambah. Ya, intinya dapat proyek internasional nih, bagus banget nih. Lalu ada juga tentang nikel nih. Jadi Kementerian SDM pangkas kuota produksi biji nikel menjadi 260 juta sampai 270 juta ton pada RKB 2026. Sebenarnya pemangkasan ini kan bertujuan memang untuk kenaikan harga nikel ya di global, di pasar global gitu. Jadi pemangkasan ini nanti akan disesuaikan juga dengan kapasitas smelter dari perusahaannya gitu. Tadinya kalau 2025 itu 379 juta ton, jadi turun 29 sampai 31% pada 2026 ini. Tapi nanti resminya yang udah diresmikannya nanti akan berkisar 250 sampai 260 juta ton yang tadi kita udah sebutin, disesuaikan sama kapasitas smelternya. Nah, ini ada isu juga tentang MSCI. Jadi udah indeks-indeksnya udah pengumuman nih tanggal 10 ya. Efektifnya nantinya 28 Februari 2026. Nah, kebetulan ada emiten kita yang dari global standard itu malah keluar dan masuk ke small cap, yaitu Indofood.
Nah, ini juga laporan keuangan yang tadi kita udah bahas. Kalau di ini ya, di rekap laporan keuangan Q4 yang sudah keluar, memang BBTN ini paling tinggi gitu, di 19%. Disusul NISP, ada BTPS juga, BBNI, BRI. Jadi BBTN ini salah satu emiten bank yang memang kinerjanya bagus gitu. Secara dividen juga lumayan gitu. Kalau untuk dividen hunter ya, oke banget. Walaupun pergerakan harga sih nggak terlalu volatil ya, memang karena ini saham-saham fundamental gitu. Jadi masih kisarannya masih bagus gitu, jadi nggak terlalu turun tapi naik juga yang belum bullish yang kayak apa gitu. Tapi boleh dikoleksi undian karena dividennya ini sebenarnya lebih besar nih dari BCA sama BRI sih. Kalau Mandiri kayaknya udah setara lah gitu. Kalau nggak salah sih 2025 itu dividennya sekitar 4% ya, coba nanti kita lihat. Dan bank-bank lain misalnya seperti kalau BCA kan mungkin cuman 1-2% lah kalau dividen gitu, tapi secara fundamental emang safe banget. Nah, ini 2025 ternyata 4,9% ya, hampir setara lah sama Mandiri, tapi Mandiri juga lebih besar memang. BNI juga besar termasuknya gitu. Jadi kalau misalnya mungkin bank-bank selain first liner seperti Mandiri, BNI, BRI ya BTN bisa jadi pilihan. Oke teman-teman, ini kita udah lihat nih dari rekapan broker summary-nya ya. Untuk retail hari ini kebanyakan jual, kemungkinan sih banyaknya take profit ya, karena IHSG ini lagi naik dan saham-sahamnya lagi pada naik sebenarnya. Jadi kemungkinan retail ini pada take profit nih dari XL. AK kebetulan happy kalau asing akumulasi lagi. Lalu BUMN, broker BUMN nih CC Mandiri Sekuritas juga menjual. YPZP YU, kalau YP-nya beli asing, kalau ZP YU-nya menjual. MG itu domestik juga ya, 275,16 billion dia. Terus PD jual, KZ lebih banyak jual, dan XC jual. Oke, berarti asing hari ini sebenarnya sih kalau dilihat lebih ke sama sih, jual dan belinya balance gitu. Kita lihat yuk kalau misalnya retail nih hari ini banyaknya transaksi apa. Oke, untuk beli di BMRI di 5.015 karena emang BMRI lagi turun ya. Jadi kayaknya kesempatan nih buat akumulasi. Sementara Antam 3960 tadi banyak yang jual. Lalu BCA juga, emas yang beli ya, Bull, CDIA, Indofood nih kayaknya gara-gara sentimennya MSCI keluar dari MSCI small cap global ke small cap. Nah, Indofood ya. Indofood hari ini ditutup negatif kayaknya gara-gara dikarenakan terdegradasi ya dari global ke small cap. Lalu kalau yang untuk jual ini ada Cuan, Dewa, Bufa, ADI, Tins, MBA, UNTR, Adaro, Telkom, BRMS, Nito, Ratu, dan lainnya. Kalau asing kebanyakan jual dan beli apa ya? Asing banyaknya jual BCA, Indi, CDIA, Cimori, SCMA, Emas, BP, Bufa, Wifi, Elsa, Medco, Pani. Elsa tadi ditutup negatif. Kalau CDIA tadi malah yang ditampung retail karena banyaknya yang beli. Sementara itu Petro banyak yang beli, padahal Petro nih hari ini kalau nggak salah tadi udah sempet arah ya. Kita lihat closingan. Petro hari ini ditutup nggak arah sih, tapi udah 3 level nih menuju arah di 19,25%. Wow, luar biasa. Saham KPP mantep sih emang gitu. Terus kita balik lagi, Telkom, BRI banyak diakumulasi juga sama asing. Cuan sama Big Money ya, Adi, Dewa, Inco ini banyak diakumulasi. Sementara yang dijual Elsa tadi hari ini sih sebenarnya Wifi tuh positif, Bufa positif juga, mungkin pada take profit. Ya, BCA emang negatif tapi mungkin mereka udah take profit juga gitu. Kita melihat yang Mandiri Sekuritas ya, hari ini banyak akumulasi Telkom, Tins, Indofood, ADI, BCA, BRMS, Emas, Energi, PGO, Arci, BBTN, Cimori. Jual Petro, Bumi, BRI, BRPT, BMRI, Bufa, NCK, Rajamina, Bull, Harta, BNI.
Oh, tadi Petro bisa sampai hampir arah karena diborong asing guys. Jadi ya wajar sih, wajar. Kita lihat asing satu lagi. Apakah ya wajar, mungkin retail juga borong, makanya tuh borong juga Petro sama. Oke teman-teman, segitu aja video dari kita, Data Saham Elem Channel, tanggal 11 Februari 2026 di jam closing. Gimana teman-teman, semoga bermanfaat ya untuk analisa kamu semua dalam jual beli saham di esok hari. Tetap do your own research atas keputusan pembelian dan penjualan. Disclaimer, ini bukan ajakan jual beli, tapi kita hanya merekap data-data perharinya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, subscribe channel kita, share video kita, dan juga nyalain lonceng notifikasi supaya kamu tahu ada video baru dari kita. Bye-bye.